Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haruji Irfan, MPM 1957005-1008 akan menjelaskan tentang Turing mekanik. Apa itu Turing mekanik? Ini adalah ciri-ciri Turing mekanik. Yang pertama, tidak semua jenis bahasa dapat dikenali oleh PSA dan PDA. Bahasa yang dikenali oleh Turing mekanik adalah bahasa tanpa pembatasan. Mesin Turing dapat mengatasi kelemahan dari PSA dan PDA dengan cara apa? Yaitu dengan mempresentasikan logika kerja mesin, tidak menggunakan stek sebagaimana representasi pada PDA, tetapi menggunakan representasi tali yang dapat dibaca dan ditulis. Memiliki pita berupa array sebagai memori yang dapat menyimpan sebuah simbol tunggal. Tupel mesin Turing. Ini adalah tupel mesin Turing, didefinisikan sebagai 7. Ada 7 tupelnya, yaitu Q, S, G, S, F, beta, delta. Q himpunan state, S alfabet input, G simbol pada pita yang meliputi pula blanknya, jadi ada beberapa pita yang tidak diisi. S state awal, beta simbol kosong, blank, bukan bagian dari S, delta fungsi transisi, F state akhir. Pembacaan mesin Turing, misal delta Q1 A sama dengan Q1 BR dibaca pada state Q1 yang menunjukkan karakter A pada pita, maka karakter pada state tersebut berubah menjadi B, dan head bergerak ke kanan dengan menunjukkan array sebagai state Q1. Gerakan mesin Turing. Misal, gerakan mesin Turing diwakilkan oleh fungsi transisi delta Q1A sama dengan QJBX. Mesin kedudukan Q1 membaca simbol masukan A. Gerakan mesin berubah ke status QJ menulis B, dan posisi baca atau tulis bergerak X berupa R sama dengan gerakan ke kanan atau L gerakan ke kiri. Prinsip kerja mesin Turing yang pertama ada lihat state semula dan simbol yang ditunjukkan head. Kedua, berdasar fungsinya dibagikan menjadi 3. Yang pertama state berikutnya. Lakukan penulisan ke pita, gerakan head dan ke kanan dan ke kiri. Bila dari pasangan state dan simbol yang ditunjuk head tidak ada lagi fungsi transisi, berarti mesin Turing berhenti. Bila mesin Turing berhenti dalam state final F, berarti input diterima. Sebaiknya jika mesin berhenti tidak pada state akhir, maka input tersebut ditolak. Ini contoh gerakan mesin Turing, yaitu berbentuk pita transisi. Untuk gerakan fungsi delta Q1 A sama dengan Q3 BR, artinya seperti ini posisi dibaca, kedudukan Q1. Setelah membaca simbol A yang pertama di bagian depan, kedudukan mesin sama dengan Q3, menulis B dan bergerak ke kanan. Hasilnya sebagai berikut. Posisi baca atau tulis kedudukan Q3. Ini adalah penulisan baru atau gerakannya. Contoh, memiliki mesin Turing dengan definisi M, Q, omega, delta SFB delta, Q sama dengan Q1 Q2, omega AB, delta ABB, S sama dengan Q1, F sama dengan Q2, delta bagi delta Q1 sama dengan A sama dengan Q1 AR, dan begitu seterusnya. Jika diinputkan string A, B, 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 A, maka gerakan mesin Turing akan menjadi seperti apa? Kita lihat jawabannya. Ini adalah gerakan mesin Turing akan menjadi seperti ini. Dapat dinyatakan bahwa mesin Turing tersebut apabila diumpamakan sederet simbol A dan simbol B dengan jumlah 0 atau lebih akan menghantar kepada kedudukan final Q2. Dengan kata lain, mesin Turing dapat mengenali bahasa AB. Teknik pemrograman mesin Turing ada 3, yaitu cara kerja Turing ekuivalen dengan cara komputer digital, serta ekuivalen pula dengan problema komputasi matematika. Sebagai input dari mesin Turing adalah string atau untai atas suatu alfabet telah berhenti dengan keadaan menerima atau menolak string. Kedua, menggunakan notasi it pada PDA untuk menyatakan konfigurasi. Ketiga, terdiri dari sebuah finite control yang dapat berada dalam sebuah himpunan berhingga dari state. Terdapat sebuah tab atau pita yang dibagikan ke kotak-kotak sel. Setiap sel menampung sebuah dari sejumlah simbol. Awalnya input akan berupa string simbol dengan panjang hingga dipilih input alfabet yang akan ditempatkan pada tab. Ada
sel-sel tab yang lain perluasan dari infinite ke kiri dan ke kanan pada umumnya menampung simbol khusus blank. Blank adalah sebuah input simbol yang memungkinkan terdapat simbol tab lain di samping simbol, dan blank terdapat sebuah tab head yang selalu ditempatkan pada salah satu sel-sel tab. Menggunakan Turing dikatakan men-scan sel tersebut. Awal tab head pada sel kiri yang menampung input. Mesin Turing non-deterministic adalah sistem yang menggunakan konsep non-deterministic untuk menghitung solusi terhadap suatu masalah. Berbeda dari mesin Turing non-deterministic, mesin Turing yang deterministik ini mesin Turing yang non-deterministic memiliki beberapa kemungkinan keadaan. NTM dapat beralih ke keadaan tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.